Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Preciosa Alnasafa Janitra, dosen mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan topik terkait pengantar etika komunikasi. Nah, teman-teman, etika merupakan hal yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam aktivitas komunikasi yang kita lakukan. Sebelum lebih jauh membahas tentang etika komunikasi, maka sebaiknya kita bahas terlebih dahulu pemahaman mendasar tentang etika ya, teman-teman. Diskusi tentang etika ini juga terkait dengan moral. Secara etimologis, moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mors moris, yang berarti cara hidup atau perilaku. Istilah ini seringkali diasosiasikan dengan kepercayaan agama dan perilaku pribadi seseorang. Sementara etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika juga dikenal sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan aspek moral dari kehidupan manusia. Makanya, etika juga biasa diistilahkan sebagai filsafat moral. Nah, semua definisi tentang etika ini membicarakan masalah baik dan buruk, susila atau tidak susila, bermoral atau tidak bermoral dari perbuatan dan tingkah laku manusia. Berbicara tentang perilaku yang etis atau sebaliknya yang tidak etis. Secara umum, penilaian terhadap perilaku seseorang, apakah ini etis atau tidak, dapat didasarkan pada 3 macam prinsip dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip tersebut menyingkapkan masalah pokok dalam etika dan dapat terangkum dalam 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip apa yang dapat dipakai sebagai dasar membuat tanggapan kesusilaan. Pertanyaan kedua yaitu perbuatan-perbuatan apakah yang dikatakan betul, yang artinya dibenarkan dari sisi kesusilaan. Lalu yang terakhir, makna apa yang dikandung oleh kata seharusnya dan apakah yang merupakan sumber wajib. Lalu pertanyaan yang lain adalah kenapa sih etika itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia? Menurut Louis Alvin Day, etika menjadi hal yang penting karena beberapa hal. Yang satu, itu untuk membangun kepercayaan dan kerjasama di antara individu-individu dalam masyarakat. Lalu yang kedua, etika bertindak sebagai penjaga gerbang moral atau moral gatekeeper dalam memberitahu masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral tertentu. Lalu yang ketiga, bertindak sebagai penengah moral dalam menyelesaikan klaim-klaim yang saling bertentangan berdasarkan kepentingan individu. Yang keempat, meningkatkan ekologi atau lingkungan moral masyarakat. Dan 5, menjelaskan kepada masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang saling bertentangan yang melekat pada dilema-dilema moral yang baru muncul. Nah, manusia atau kita juga disebut sebagai moral agent karena kita ini dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal yang benar dan yang salah serta harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dengan demikian, manusia itu juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan etis. Jadi kita secara individu juga punya tanggung jawab etis. Pada proses pengambilan keputusan etis tersebut, seseorang itu seringkali dihadapkan pada dilema moral, yaitu ketika ia harus mempertimbangkan 2 atau lebih nilai atau kewajiban moral, namun hanya bisa memilih untuk mengedepankan salah satunya. Misalnya, ketika kita sudah berjanji nih untuk menjaga rahasia seorang teman atau sahabat kita, namun di sisi lain ternyata kita juga harus memberitahukan rahasia tersebut kepada keluarganya untuk membuat keadaan teman kita ini menjadi lebih baik. Nah, di sini terjadi konflik antara 2 nilai, yaitu menjaga rahasia atau kepercayaan dari teman kita, serta membantu teman kita untuk menyelesaikan masalahnya. Dan keduanya sebetulnya pada dasarnya punya nilai yang sama-sama baik, tapi pada situasi ini kita harus memprioritaskan salah satunya. Pengambilan keputusan etis oleh moral agent dapat dilakukan dengan suatu proses yang diistilahkan sebagai moral reasoning atau penalaran moral. Penalaran moral merupakan suatu cara sistematis untuk membuat keputusan-keputusan etis. Secara umum proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu mendefinisikan situasi atau situation definition, analisis, dan pengambilan keputusan atau decision making, yang dapat disingkat menjadi SAD atau SAD. Pertama, situation definition. Pada tahap ini, seseorang perlu menjelaskan fakta-fakta, mengidentifikasi prinsip-prinsip dan nilai,
lalu membuat pernyataan yang jelas tentang permasalahan etika yang sedang ditinjau ulang atau yang sedang dibahas, gitu ya. Kemudian analisis. Tahap ini merupakan inti dari proses moral reasoning. Pada tahap analisis, seseorang ini dapat menimbang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlawanan, mempertimbangkan dampak dari faktor-faktor eksternal, serta memeriksa kewajiban moral yang dimiliki oleh berbagai pihak, kemudian mendiskusikan penerapan berbagai teori etika atau moral. Berbicara tentang teori, secara umum ada 3 teori, yaitu teleologis, berdasarkan pada konsekuensi dari tindakan agen moral. Jadi dalam teori ini kita fokus pada dampak dari tindakan kita. Meskipun niatnya baik, caranya baik, tapi bisa saja dampaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, dengan kata lain, teori ini berorientasi pada tujuannya atau hasil akhirnya. Lalu ada deontologis, di mana tugas-tugas atau kewajiban moral dan motif pelaku lebih penting dibandingkan konsekuensi dari tindakan mereka. Dan yang terakhir ada kebajikan atau virtue yang berfokus pada karakter daripada perilaku moral dalam situasi tertentu. Lalu terakhir pada tahap pengambilan keputusan, barulah seseorang ini membuat penilaian dan keputusan etis sekaligus mempertahankannya. Nah, kemudian kalau dalam konteks komunikasi, etika komunikasi berusaha mencari standar etika apakah yang digunakan oleh komunikator dan komunikan atau semua partisipan komunikasi dalam menilai pilihan di antara teknik, isi, dan tujuan komunikasi. Maka sebetulnya etika komunikasi ini mencakup segala bentuk komunikasi verbal, non-verbal, komunikasi yang langsung atau tatap muka, atau yang termediasi. Misalnya saat ini ada komunikasi melalui media digital. Ketika kita menyampaikan pesan, maka proses penyampaian pesan pun perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek etika komunikasi. Dan sebenarnya dalam membuat penilaian etika komunikasi ini tetap didasarkan pada pelaku komunikasi itu sendiri, baik komunikator maupun komunikannya, yang tadi disebut sebagai partisipan komunikasi. Kesadaran untuk membuat penilaian secara etis didasarkan pada suara hati atau hati nuraninya. Apa sih itu suara hati? Suara hati itu adalah kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai manusia dalam situasi yang konkret. Jadi sebetulnya kita juga sudah ada semacam dorongan dalam diri hati kita untuk mempertimbangkan dalam berbuat sesuatu, dalam melakukan aktivitas komunikasi. Nah, situasi inilah yang akan berpengaruh pada penilaian etis. Jadi ketika kita akan mengambil keputusan-keputusan etis, sebetulnya sebagai pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi, kita itu perlu mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran-peran yang kita jalani. Entah itu perannya sebagai mahasiswa, dosen, anak, dan sebagainya. Demikian paparan dengan topik pengantar etika komunikasi. Untuk pendalaman materi, silakan simak buku rujukan dan bahan bacaan yang telah disampaikan. Sampai jumpa lagi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan paparan topik lainnya. Terima kasih.